Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Mungkin teman-teman semua tidak asing dengan video di awal tadi, di mana begitu sombongnya Ibu Megawati mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Tapi ternyata ya PDIP yang tidak ada apa-apanya, teman-teman ya. Dan Pak Jokowi berhasil membungkam kesombongan dari PDIP, teman-teman. Dan dibuktikan di Pilpres dan Pilkada serentak 2024 ini, Pak Jokowi 2 kali mengobok-obok kandang banteng. Waduh, sekarang bukan kandang banteng lagi teman-teman, tapi kandang Jokowi. Dan PDIP sudah senang dan mengklaim menang 1 putaran di Pilkada serentak Jakarta. Tapi ternyata dari tim Ridho, dari Gerindra itu mereka yakin bahwa Pilkada serentak di Jakarta akan 2 putaran. Waduh, apakah nanti Pramono Rano akan bernasib sama seperti Ahok? Waduh, karena kalau kalian ingat ya, Pram dan Ahok ini sama-sama diusung PDIP. Dan Ahok dulunya di putaran pertama dia menang, tapi di putaran kedua dia rungkat. Ya semoga saja teman-teman ya, biar sakit yang dialami PDIP ini semakin menjadi-jadi teman-teman. Dan di video ini kita akan melihat beberapa konten dari netizen yang merujak, yang merosting Ibu Megawati karena kesombongannya teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.155.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Wah, 2 putaran ya guys ya. Bu Mega kalah itu berat. Ikhlas ya Bu. Demokrasi kini terakhir akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Lagu Jawa lama Tengah ya kan? bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme, energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Izin Ibu Mega yang terhormat, pimpinannya Pak Hasto. Memang kalah di sarang sendiri itu di Jawa Tengah berat memang. Tapi ya demokrasi kita nggak kenapa-napa. Yang kenapa-napa ya mohon maaf nih Bu ya buktinya Pram Rano yang jelas-jelas didukung partai PDIP, oposisi dari pemerintahan Pak Prabowo bisa unggul di Jakarta. Ya kan, Pak Koster di Bali jelas-jelas didukung PDIP bisa menang sekarang. Betul. Ya kan? Jadi ya mungkin kenapa di Jawa Tengah kalah Pak Andika yang didukung PDIP, ya mungkin masyarakat Jawa Tengah mayoritas lebih suka, lebih cinta, lebih sayang sama Pak Ahmad Lutfi sama Gus Yassin kan.
Tapi izin Bu Mega, satu lagi aja Bu Mega, siap salah nih Bu. Siap salah. Kalau boleh saran Bu ya, kalau boleh saran diterima syukur, nggak diterima ya wes. Saya dengar tadi Ibu Mega bilang Provinsi Jawa Tengah itu bukan hanya kandang banteng ya, Ibu bilang gitu tadi. Dengar kandang itu gimana Bu ya? Kuping saya kok nggak enak dengernya gitu loh. Ya kandang itu kan kesannya kayak kotor, jorok ya. Mendingan Ibu bilang Jawa Tengah itu rumah banteng. Nah kan lebih cakep Bu, walaupun sekarang di Jawa Tengah Lebih ya enak. kalahnya jauh. Seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan nih nenek-nenek rohnya betah banget nih. Tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi palsu no, pengendali angin no. Sama aja no sama anak-anak Abah Gurkun, giliran kalah lu kata curang gitu ya. Tapi ketika kalian menang, kalian tiba-tiba percaya quick count gitu. Terus pilkada Jakarta katanya lu menang, kok nggak berisik loh. Nih gue kasih tahu nih kenapa di Jawa Tengah banteng disatik mereka udah enek. Orang-orang Jawa Tengah udah bener, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh petugas partai. Tapi orang-orang di sini nih, di Jakarta ya kan, majority penjahat. Anak-anak Abah, bukankah kalian yang menuduh PDI adalah PKI? Tapi ya hanya gara-gara satu kolam sama Abah Imam Mahdi kalian kayak, cuy, enak Abah Terus Imam anak-anak, dak tuh udah jauh hati gue cair. Mending lu tanya noh Abah lu noh, cair berapa di? Oh cair, bayar utang lah. Hasil Pilkada 2024 adalah sebuah peragaan kekalahan yang sangat telak bagi PDIP. Teman saya, Andre Vincent Wenas, sudah menurunkan tulisan yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil quick count, di 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, PDIP terkapar. Kecuali di DKI tentunya, yang nanti saya akan bahas sebentar. Di sejumlah provinsi, Koalisi Indonesia Maju Kim sebenarnya nggak kompak. Calon yang didukung Kim di daerah-daerah itu bukan cuma satu, tapi tetap jagoan yang diajukan PDIP terjungkal. Sebagai contoh, di Banten, PDIP bersama Golkar mendukung Airin yang semula dianggap sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Nyatanya, Airin dan pasangannya Ade hanya memperoleh 42% suara, jauh di bawah pasangan pemenang Andra Soni dan Dimyati. Bahkan di daerah basis utama PDIP, Jawa Tengah, calon mereka terkapar juga. Andika Perkasa adalah tokoh yang terkenal, dia gagah, pintar, kaya raya. Suara dukungan terhadapnya di berbagai survei prahari H semula terkesan berimbang atau bahkan unggul atas Lutfi Yassin. Namun dalam kenyataannya, suara Andika tertinggal lebih dari 18% dari Lutfi. Ini terjadi di provinsi yang selama ini sebenarnya dikuasai PDIP. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh, bahkan marah dengan PDIP. Muak ya kan? Saya sejak lama sudah mengingatkan, PDIP harus mengubah gaya berpolitiknya. Mereka sudah terlalu lama merasa sebagai partai pemenang. Bu Megawati sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai pemimpin yang perintahnya wajib dipatuhi. Ini tercermin dalam gayanya yang meminta semua kader partai untuk menerima diperlakukan sebagai petugas partai. Megawati berulang kali mengatakan tidak ada keberhasilan kader partainya tercapai karena kemampuan dan keberhasilan orang itu. Megawati menegaskan, bahkan seorang Jokowi pun bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Satu hal yang dilupakan Megawati adalah ucapan dia, penampilan dia, mimik dia, semua bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas melalui media sosial. Di masa lalu, Megawati mungkin sudah melakukannya di dalam tubuh partai, tapi itu tidak sampai terlihat oleh rakyat Indonesia. Kini semua terbuka luas. Kini orang bisa melihat langsung bagaimana Megawati mengomel, menghardik orang-orang dan bahkan tokoh-tokoh yang dianggap seolah adalah para pekerjanya, bawahannya. Bagaimana dia mengomel terhadap sekjennya Hasto Kristianto, terhadap calon presiden yang diajukan Ganjar Pranowo, dan bahkan terhadap Presiden Jokowi dapat disaksikan rakyat, dan apa yang disaksikan rakyat itu membangun persepsi tentang PDIP. Hal terburuk yang dilakukan Megawati adalah perlakuannya terhadap Jokowi. Masyarakat tahu bahwa perintah pembatalan acara Piala Dunia Junior di Indonesia tahun lalu terjadi karena perintah Mega. Masyarakat juga tahu bagaimana Mega dengan sengaja tidak melibatkan Jokowi dalam proses pemilihan Ganjar sebagai capres.
Masalah terbesarnya, Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Betul. Dia barangkali bukan pemimpin yang jago berpidato di depan rakyat seperti ayah Megawati, Bung Karno misalnya. Sebagai presiden, dia mungkin tidak nampak berwibawa. Postur tubuhnya juga tidak gagah, tapi pikirannya, kebijakannya, sikapnya sangat menawan hati rakyat. Jokowi bisa saja menjadi sasaran kebencian dan kebohongan, tapi segenap serangan itu justru semakin meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang mencintai rakyatnya. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang sungguh-sungguh berusaha mensejahterakan rakyatnya. Dan faktanya Pak Jokowi adalah presiden yang dengan approval rating tertinggi sepanjang sejarah presiden Indonesia di akhir masa jabatannya, teman-teman. Jadi, Jokowi adalah orang baik yang dicintai rakyat. Tapi orang ini malah dirujak habis oleh orang-orang PDIP. Bukan hanya Mega yang merendahkan dia, tapi juga ada banyak pimpinan dan tokoh PDIP yang tanpa malu-malu melakukannya. Sampai menjelang pilkada berlangsung, pimpinan PDIP masih merasa perlu menyerang dan bahkan memfitnah Jokowi. Hasto Kristianto misalnya muncul dalam podcast Akbar Faisal. Di sana dia diminta mengomentari cerita dari Koni Bakri yang menyatakan Hasto dalam waktu dekat akan ditersangkakan atas dasar tuduhan yang mengada-ada. Hasto menjawab dengan menuduh Jokowi marah karena dia mengkritik sang mantan presiden, termasuk di dalam disertasinya. Jokowi menurut Hasto memiliki ambisi kekuasaan dan ingin menempatkan keluarganya di posisi-posisi politik strategis. Tapi dengan gagah Hasto mengatakan dia tidak takut. Dia bilang kalau di masa lalu para tokoh PNI digantung dengan tersenyum, dia pun akan melakukan hal serupa sekarang. Tapi kalau Hasto menyangka ceritanya itu akan membangun simpati masyarakat, dia salah besar. Hasto itu bukan tokoh yang dicintai rakyat. Dia dikenal sebagai pembenci Jokowi. Rakyat bahkan masih ingat bagaimana dia sudah dipanggil dan diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia juga disebut-sebut berperan dalam kasus penyuapan dan penghilangan Harun Masiku. Kredibilitas Hasto di mata masyarakat umum tuh rendah. Sayangnya Hasto tidak menyadari itu. Jadi kalau tuduhan tentang Jokowi itu datang dari Hasto, mayoritas rakyat justru tak akan percaya. Dan lebih dari itu, rakyat melihat apa yang dilakukan Hasto sebagai contoh lain dari rencana busuk PDIP untuk menghabisi Jokowi. Tak terhindarkan rakyat marah pada PDIP. Itu menurut saya tercermin sangat jelas dalam hasil pilkada kali ini. Jokowi sendiri harus dicatat sebagai tokoh utama yang menyelamatkan sejumlah calon gubernur dari Kim. Saya yakin Jokowi sebenarnya sudah memilih untuk tidak lagi campur tangan dalam pilkada kali ini. Paling tidak sebenarnya kalau dia bisa memilih, dia tidak akan cawe-cawe. Namun persoalannya, kondisi lapangan ternyata tidak memungkinkan itu. Contohnya saja Jakarta. Suara Ridwan Kamil jauh tertinggal dari Pramono karena kubu Kim pendukung Ridwan tidak bekerja sungguh-sungguh. Tidak fokus Ini di menjadi Jakarta, masalah betul. besar karena figur Ridwan sendiri kepalang sebelumnya sudah tidak populer di mata rakyat Jakarta. Antara lain karena komentar-komentarnya tentang Jakarta di masa lalu. Ditambah lagi dengan joke Ridwan dan Suswono tentang janda yang sama sekali tidak pantas. Ketertinggalan Ridwan sudah terdeteksi sebelumnya. Karena itu Jokowi terpaksa ikut menunjukkan dukungannya terhadap Ridwan. Sayangnya waktunya terlambat. Yang juga menarik adalah Jawa Tengah. Faktor dukungan Prabowo tentu saja penting. Tapi fakta bahwa Jokowi benar-benar turun untuk ikut berkampanye adalah hal yang luar biasa. Ini kunci. Megawati sudah menyatakan Jawa Tengah tidak boleh lepas. Megawati sendiri turun tangan di sana. Tapi itu semua menjadi tidak berarti ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan Jokowi bersama Prabowo secara jelas mendukung Lutfi. Menurut saya, kecintaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Jokowi dan Prabowo lebih besar dari kecintaan mereka terhadap Mega dan PDIP. Popularitas Andika bisa jadi lebih tinggi dari Lutfi. Saya paham kalau banyak pihak yang percaya bahwa peluang Andika untuk menang sebenarnya lebih besar. Ya, besar. Tapi ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan dua tokoh yang mereka cintai, Jokowi dan Prabowo mendukung Lutfi, Andika terpaksa harus merelakan peluang kemenangannya diambil Kim.
Sedihnya, Hasto juga menyebarkan tuduhan bahwa Partai Coklat, yaitu Polri, diperintahkan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Lutfi. Hasto seperti membangun narasi bahwa pertarungan Lutfi versus Andika di Jawa Tengah merepresentasikan pertarungan Polri versus TNI. Ini lagi-lagi cerita yang tidak masuk akal mengingat satu hal penting seolah dilupakan Hasto. Presiden Prabowo bukan polisi. Prabowo adalah tentara sejati yang tidak mungkinlah dia memerintahkan, merestui, atau bahkan sekedar membiarkan Polri digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memenangkan Lutfi. Hasto, PDIP meracau, dan ini membuat nama mereka semakin merosot. Nah, teman-teman, itulah ya beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan tadi bisa kita dengarkan bagaimana pernyataan dan konferensi pers dari timnya Ridho kalau Jakarta 2 putaran. Dugaannya sih 2 putaran dan kuat teman-teman. Dan kalau ini terjadi maka ya sepertinya Kim Plus semuanya akan konsentrasi ke Jakarta karena pilkada yang lain sudah selesai teman-teman. Dan PDIP akan keok lagi. Dan bagaimana tadi beberapa kreator, beberapa masyarakat yang merosting Ibu Mega yang sepertinya Ibu Mega sangat percaya diri dan masih sombong dengan Jawa Tengahnya teman-teman ya. Dan bagaimana analisis dari Ade Armando terkait dengan Pak Jokowi dan juga PDIP. Tapi saya bisa mengatakan teman-teman, di pemilihan sekarang orang itu tidak melihat partai politik. Tidak sekedar melihat partai politik, tapi melihat figur calonnya dan figur siapa yang mendukung calon tersebut. Karena ada beberapa figur yang baik di daerah, tapi karena didukung oleh PDIP, maka simpati masyarakat berkurang gitu. Dan inilah yang menyebabkan mungkin masyarakat sudah muak dengan PDIP teman-teman. Sudah bosan dengan gaya politik PDIP seperti yang dikatakan Bung Ade Armando tadi. Dan ya, Pak Jokowi kembali berhasil membungkam kesombongan Megawati dan juga PDIP teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.